Halo, apa kabar untuk Capricorn? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini aku mau reading nih untuk teman-teman Capricorn tentang energi kabar mantan ya. Sekali lagi, ini adalah general reading, jadi nggak semua harus cocok, nggak semua harus resonate dengan keadaan kalian, keadaan mantan kamu di luar sana. Nah, ambil positifnya aja ya teman-teman. Ternyata mungkin yang lagi hadir saat ini malah jadi mantannya Capricorn ya. Kalau memang kondisinya kebetulan cocok ya, mungkin ada beberapa hal yang harus kamu tahu dulu. Nah, apa sih yang harus kamu lakukan kalau di situasi semacam kamu? Ambil positifnya aja buat teman-teman, baik yang cocok atau yang tidak. Oke, aku cek dulu di sini. Dalam fase peralihan ya, mencari jalan terang di sini. Oke, aku lihat dulu. Ini dia, kalau aku lihat dalam fase peralihan dia, teman-teman. Semoga saja peralihan ini cukup positif banget ya. Oke. Gini teman-teman, kalau aku lihat situasinya. Oke, dia ini lagi nggak stabil juga ya. Sempat nggak stabil. Ya, ini bisa sudah terjadi atau memang yang saat ini terjadi sama dia. Kalau aku lihat di sini dia itu nggak stabil. Dia mencoba untuk menstabilkan dirinya. Nah, nggak stabil ini macam-macam. Nggak stabil secara kehidupan, atau nggak stabil secara emosional, nggak stabil secara pikiran atau hati. Paham ya? Intinya dia itu lagi nggak stabil sekarang ini. Jiwanya, hatinya, pikirannya, kehidupannya. Dan dia mencoba untuk menstabilkan. Ya, di sini kalau aku lihat. Di sini nggak stabilnya juga karena bisa saja ya, apa yang harus dia lakukan, dia mencoba kayak tenangkan diri nih, apa sih yang harus dia lakukan ya, ke arah sini atau ke arah sini nih. Nah, dia mencoba mengikuti kata hatinya. Karena apa? Karena aku melihat dia sekarang ini, atau mungkin sebelumnya ini, dia berada di posisi yang itu tadi, kita ngomong masalah yang namanya the initiation ya, the initiation. Nah, di sini kalau aku melihat dia ingin ada perubahan dalam dirinya. Ya. Kalaupun ini bukan tentang dia, ini bisa saja tentang hubungan kalian teman-teman, dimana nggak pernah ada tenang-tenangnya. Nah, sebelumnya nih, seperti yang aku bilang, hubungan dimana nggak pernah kayak tenang, ya, hubungan yang nggak pernah stabil, pasang surut silih berganti. Nah, ini juga bisa ya. Mungkin alasan-alasan tertentu kenapa hubungan ini harus putus untuk menenangkan diri biar bisa jauh lebih baik. Nah, oke, katakanlah ini tentang dia ya. Jadi aku melihat itu self care ya. Bagaimana cara dia ini bisa, nah ini dia ya. Jadi lebih ke arah kayak gini teman-teman, dia ini kalau dia benar-benar sayang kamu ya, seharusnya juga melakukan seperti orang yang memang dimana orang itu sayang. Energinya sekali lagi ini bisa terbalik ya, energinya ini bisa terbalik. Ini bisa memang dia, bisa memang untuk kamu, paham ya? Bisa dia, ini bisa juga kamu, untuk teman-teman Capricorn. Nah ini loh, di sini kalau aku lihat sebetulnya dia sendiri itu masih ingin menjaga hubungan di sini. Tapi karena keadaan yang gak stabil dalam hubungan, akhirnya ingin tenang dulu dari hubungan di sini, ingin calm down dulu. Ya, bisa saja di sini banyak
Pasang surutnya tentang mungkin komunikasi, ya, kesalahpahaman, atau bisa saja kita ngomong masalah yang namanya cara-cara kalian yang berbeda. Nah, ini dia. Cara kalian yang berbeda. Makanya di sini intinya gini, teman-teman. Dia itu melakukan apa yang ingin dia lakukan. Kalau dia ingin melakukan sesuatu, maka itu yang akan dia lakukan. Nah, mungkin apa yang dia lakukan ini tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan juga. Atau tidak sesuai dengan, bukan tidak sesuai, tapi beda, ya, juga beda. Dia terbiasa seperti ini dan kamu terbiasa seperti ini. Ini juga akhirnya menjadi salah satu pemicu hubungan kalian. Karena perbedaan. Ya, perbedaan kebiasaan, perbedaan kalau aku lebih lihat ini kayak cara komunikasi. Ya, komunikasi. Mungkin kamu orangnya begini, mungkin dia orangnya begini. Nah, ini dia itu sebetulnya jadi orang nggak suka terlalu di seperti aku bilang, nggak suka terlalu di ini ya, diperintah-perintah bisa juga, disuruh-suruh nggak bisa. Ya, dia nggak bisa. Jadi orang kayak disuruh-suruh, diperintah-perintah nggak mau. Karena seperti aku bilang, dia itu akan melakukan apa yang dia memang, kalau menurut dia memang cocoknya begini, dia akan lakukan. Kalau dia cocoknya seperti ini, maka dia akan lakukan. Nah, ini. Ya. Sebetulnya di sini aku melihat karena perbedaan itu sebetulnya membuat dia itu lebih ke arah bahwa aku melihat dia masih yakin lah, ya. Jadi ini temanya, kalaupun ada kalian ini putus karena cinta segitiga, ini bukan ya teman-teman. Karena aku tidak melihat adanya cinta segitiga di sini. Nah, jadi kalau ada yang, "Kak, aku cinta segitiga," berarti mungkin readingan ini bukan untuk kalian. Ya, oke. Tapi lebih ke arah bahwa putusnya hubungan kalian ini karena kalian berdua. Aku melihat. Ya, cara komunikasinya, cara bicaranya, terus kita ngomong masalah karena adanya perbedaan dari kebiasaannya. Biasanya aku begini, yang satunya begini, ya. Akhirnya mungkin karena kebiasaan itu menjadi salah satunya nggak nyaman. Kalau aku lihatnya kayak gitu, ya. Terus cara komunikasinya, ya, membuat salah satunya mungkin merasa gerah, nggak suka. Nah, ini juga. Nah, ini loh. Sebetulnya kalau aku lihat di sini, dia ini merasa bahwa saat dia tuh jalan sama kamu tuh dilatih juga gitu loh. Dia ini merasa dilatih. Dilatih apa? Karena ada semacam perbedaan itu, apa sih yang harus dia lakukan? Sebenarnya dia tuh ingin tahu kamu lebih dalam lagi, ingin lebih tahu kamu tuh sebetulnya kayak gimana sih. Nah, tapi ada beberapa orang dengan berbagai macam cara, ya teman-teman ya. Ada yang langsung bicara, ada yang kayak hanya diam tapi diperhatiin, mungkin dari chat kamu, mungkin dari bicara kamu. Nah, ini loh. Sebenarnya di akhirnya tuh kayak belajar banyak ya tentang kamu. Nah, hanya diperhatiin, oh orangnya kayak gini, oh kalau dia bicara kayak gini ya, oh sifatnya kayak gini ya. Nah, tanpa kamu ketahui. Jadi diam-diam ini dia itu kayak masih mencari banyak hal tentang kamu. Nah, ini loh. Akhirnya dia paham tentang kamu di sini. Oh, ya kan? Jadi memang kalau aku lihat diputuskannya hubungan di sini atau putusnya hubungan di sini itu untuk mengarah bahwa gimana kalian sama-sama untuk belajar lebih baik. Nah, ini loh. Jadi kalau aku lihat di sini apa ya, dia seolah-olah kayak, halo, kamu harus belajar lagi ya, lebih baik untuk tentang memahami seseorang. Paham ya? Karena kalau kita ngomong masalah kalau kamu sayang terhadap seseorang, maka orang itu akan balik sayang sama kamu. Kalau kamu bisa berbuat sesuatu, berbuat apa ya, lebih bisa menerima lah ya, katakanlah kalau kamu bisa menerima orang lain, maka kamu juga akan bisa diterima. Nah, ini loh. Kita ngomong masalah yang namanya retreat, rest, be held. Retreat ini mundur.
Dia mundur memang di sini aku lihat dari kamu. Ya. Karena tanpa mungkin kamu sadari, seperti aku bilang ini, dia kayak udah cukup paham tentang kamu sebetulnya orangnya kayak gimana dan seperti apa. Begitupun mungkin kamu juga ke dia. Oh, orangnya kayak gini, oh seperti ini. Nah ini loh. Ya. Di sini aku melihat bisa saja saat dia terhubung sama kamu ini agak memaksakan diri untuk bisa menerima kamu. Nah ini bisa terjadi ya. cukup apa ya, intinya itu dia ini kayak mencoba untuk menerima tapi ternyata sulit. Nah, ini setelah dia memahami kamu, dia mencoba untuk kayak menerima semua kelebihan dan kekurangan kamu. Kelebihan oke lah, nggak masalah ya. Tapi saat dia tahu kekurangan kamu, dia mencoba untuk menerima itu, kayaknya dia nggak siap. Nah ini loh, nggak siap. Nah kekurangan seperti apa? Macam-macam. Di sini kalau aku lihat, ya. Nah ini, dia merasa bahwa dia itu sebetulnya ingin mengarahkan kamu ke sesuai dengan apa yang mungkin dia inginkan, bukan yang dia inginkan. Jadi dia merasa bahwa itu tadi ya aku bilang bahwa apa yang dia lakukan ke kamu itu adalah cara yang benar menurut dia gitu loh. Mungkin ada beberapa hal yang dia memang nggak suka dari sifat kamu, cara kamu bicara, kebiasaan kamu, mungkin dia nggak suka. Ada sesuatu yang dia tidak suka. Dan sebetulnya dia ingin mengarahkan kamu menjadi sesuatu yang berbeda. Nah ini loh. Ya. Tapi sebetulnya di sini aku melihat juga dia ini dalam fase apa ya, mencoba untuk mengubah dirinya juga gitu loh. Karena memang kita harus tahu ya teman-teman, ini aku nggak peduli siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi lebih ke arah bahwa sebelum kita mengubah seseorang, rubahlah diri kita terlebih dahulu. Ya, sebelum kita menciptakan seseorang, maka ciptakan diri kita dulu. Ingin membuat seorang lebih baik, maka jadilah diri kita untuk menjadi lebih baik pula. Paham ya teman-teman? Kalau aku lihat seperti itu, nih aku lihat dia kayak memang menyerah, kayak dia itu belum bisa menerima kamu apa adanya. Tuh. Jadi itu sekali lagi untuk Capricorn, aku akhiri. Semoga bermanfaat. See you next time.